we're walking with it. Wait a minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dwi Madani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan data tinggi badan kelas 12 IPA 1. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasan. Pada permasalahan 1, kita diminta untuk mengumpulkan data tinggi badan peserta didik pada kelas 12 IPA 1, di mana data terbesar yaitu ini 180 dan data terkecilnya yaitu ini 146. Setelah kita mengumpulkan data, kita masuk ke permasalahan 2. Di mana di permasalahan 2 kita diminta untuk mengolah data dengan menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Yang pertama yaitu kita akan menentukan jangkauan. Untuk menentukan jangkauan kita menggunakan rumus nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, di mana tadi sudah diketahui bahwa nilai terbesarnya yaitu 180 dan nilai terkecilnya yaitu 146, sehingga jangkauannya 180 dikurang 146 yaitu hasilnya 34. Yang kedua yaitu banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n. Log n yang dimaksud ini banyaknya siswa pada kelas 12 IPA 1. Banyak siswa kelas 12 IPA 1 yaitu 35, sehingga log 35 yaitu 1,54, sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 35 sama dengan 1 ditambah log 35 yaitu log 35 dikali 3,3 yaitu 5,82, sehingga 1 ditambah 5,082 yaitu 6,082 atau dibulatkan menjadi 6. Yang ketiga yaitu panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas kita menggunakan rumus J dikurang J dibagi K, di mana J-nya yaitu ini 34 dan K-nya yaitu ini 6, sehingga J per K yaitu 34 per 6 atau 34 dibagi 6 hasilnya 5,66. Karena 6 itu di atas 5 sehingga kita bulatkan menjadi 6, sehingga panjang kelasnya yaitu 6. Selanjutnya, pada permasalahan 3 kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan yang telah diketahui. Sebelumnya kita sudah mencari jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Banyak kelas dan panjang kelas akan kita gunakan dalam menentukan tabel distribusi frekuensi tersebut. Untuk banyak kelas kita gunakan untuk menentukan banyak kelas ini. Maksudnya dari banyak kelas itu adalah jumlah kotak ini harus berjumlah 6, karena banyak kelas yang sudah kita cari yaitu 6. Yang selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas kita gunakan untuk menentukan nilai ini ke sini. Contohnya yaitu 146 sampai dengan 151, yaitu panjang kelasnya berjumlah 6. 152 ke 157 panjang kelasnya yaitu 6. Pada kelas interval yang pertama yaitu ini 146 sampai dengan 151. Kelas interval yang kedua 152 sampai 157. Kelas interval ketiga 158 sampai dengan 163. Kelas interval keempat 164 sampai dengan 169. Interval kelas kelima 170 sampai dengan 175. Kelas interval ke-6 176 sampai dengan 181.
Yang selanjutnya yaitu turus. Untuk menentukan turus, kita akan mencari nilai yang berkisar pada 146 sampai dengan 151, yaitu berjumlah 4, sehingga frekuensinya 4. Pada kelas interval kedua, kita akan mencari nilai yang berkisar 152 sampai dengan 157, yaitu jumlahnya ada 5, sehingga frekuensi yang kita tuliskan yaitu 5. Kelas interval yang ketiga yaitu 158 sampai dengan 163. Nilai yang berkisar pada nilai tersebut yaitu berjumlah 9. Kelas interval yang keempat yaitu 164 sampai dengan 169. Yaitu nilai yang berkisar pada nilai tersebut yaitu berjumlah 6, sehingga dituliskan frekuensinya 6. Kelas interval yang kelima yaitu 170 sampai dengan 175. Nilai yang berkisar pada 170 sampai dengan 175 yaitu ada 10, sehingga frekuensi kita tuliskan 10. Nilai yang berkisar pada 176 sampai dengan 181 ada 1, sehingga frekuensinya 1. Yang selanjutnya yaitu tepi atas. Untuk menentukan tepi atas, kita menggunakan rumus tepi bawah dikurang 0,5, yaitu 145,5. Yang kedua yaitu 151,5 diperoleh dari 152 dikurang 0,5. 157,5 diperoleh dari 158 dikurang 0,5. Yang selanjutnya kelas interval keempat 163 dikurang 163,5 diperoleh dari 163,5 diperoleh dari 164 dikurang 0,5. 169,5 diperoleh dari 170 dikurang 0,5. 175 dikurang 175,5 dikurang 175,5 diperoleh dari 176 dikurang 0,5. Yang selanjutnya yaitu tepi bawah. Untuk menentukan tepi bawah, kita menggunakan rumus tepi atas ditambah 0,5. Tepi bawah pada kelas interval pertama yaitu 151 diperoleh dari 151 ditambah 0,5. Tepi bawah pada kelas interval kedua 157,5 diperoleh dari 157 ditambah 0,5. Kelas interval ketiga tepi atasnya 163,5 diperoleh dari 163 ditambah 0,5. Tepi bawah pada kelas interval keempat yaitu 169,5 diperoleh dari 169 ditambah 0,5. Kelas interval kelima yaitu 175,5 diperoleh dari 175 ditambah 0,5. Tepi bawah pada kelas interval ke-6 yaitu 181,5 diperoleh dari 181 ditambah 0,5. Yang selanjutnya yaitu titik tengah. Untuk menentukan titik tengah, kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah tepi atas kemudian dikali 1/2, sehingga hasilnya ini. Selanjutnya kita akan buktikan cara mencari titik tengah. Pada kelas interval pertama yaitu 146 ditambah 151 dikali 1/2. 146 ditambah 151 hasilnya 297. Kemudian dikali 1/2 hasilnya 148. Sehingga hasil ini benar. Yang selanjutnya yaitu kelas interval kedua 152 ditambah 157 dikali 1/2 sama dengan 152 tambah 157 hasilnya 309 dikali 1/2 hasilnya 154. Untuk ini ternyata benar. Yang selanjutnya yaitu kelas interval ketiga 158 ditambah 163
dikali 1/2. 158 ditambah 163 sama dengan 321 dikali 1/2. Hasilnya 160,5. Yang selanjutnya yaitu kelas interval keempat. 164 ditambah 169 dikali 1/2 sama dengan 164 ditambah 169 sama dengan 333 dikali 1/2 sama dengan 166,5. Hingga ini untuk kelas interval ketiga benar dan kelas interval keempat benar. Kelas interval kelima yaitu 170 ditambah 175 kali 1/2. 170 ditambah 175 sama dengan 345 dikali 1/2. 345 dikali 1/2 sama dengan 172,5. Kelas interval kelima yaitu benar. Yang selanjutnya yaitu kelas interval ke-6. Kelas interval ke-6 yaitu 176 ditambah 181 dikali 1/2. 176 ditambah 181 sama dengan 359 dikali 1/2 sama dengan 178,5. 178,5 sehingga hasil ini benar. Yang selanjutnya yaitu permasalahan 4. Permasalahan 4. Pada permasalahan 4 kita diminta untuk menyajikan data yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu data ini ke dalam bentuk histogram. Sehingga data histogramnya yaitu seperti ini, di mana 145 diperoleh dari tepi bawah kelas interval pertama, 151,5 diperoleh dari kelas interval kedua, 157,5 diperoleh dari tepi atas kelas interval ketiga, dimana ini semua diperoleh dari tepi atas kelas interval yang sudah kita cari sebelumnya. Pada kelas interval 145,5 yaitu ini, frekuensinya yaitu 4. Ya, ini dan ini dan ini diperoleh dari frekuensi yang diketahui. Yang selanjutnya yaitu permasalahan 5. Pada permasalahan 5 kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan kelas 12 IPA 1 yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu kelas interval pertama, 146 sampai dengan 151 dengan FI 4, XI 148,5, FI XI 594, DI sama dengan min 24 dan FI dikali DI min 96. FI diperoleh dari frekuensi, yaitu dari data yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu berasal dari sini frekuensi dan ini. Yang selanjutnya yaitu XI. Untuk kelas interval pertama, XI-nya yaitu 148,5. Untuk menentukan XI kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah tepi atas kemudian dibagi 2. Kita contohkan seperti berikut. 146 ditambah 151 297 dibagi 2. 1, 2, 9,
7, itu 8, 16, 1,5, 148,5. Sehingga untuk mencari XI kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah tepi atas, kemudian dibagi 2. Yang selanjutnya yaitu DI. DI rumusnya yaitu XI dikurang XS bar, di mana XI yaitu diperoleh dari sini seperti cara sebelumnya mencarinya. Kemudian XS bar yaitu kita peroleh dari XI pada frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar yaitu 10, sedangkan nilai XI dari frekuensi terbesar atau 10 yaitu 172,5. Sehingga pada kelas interval pertama yaitu 148,5 dikurang 172,5, hasilnya min 24. Yang selanjutnya yaitu FI dikali DI. FI lihat dari sini, sedangkan DI yaitu dari sini. Contohnya seperti ini. DI pada kelas interval pertama yaitu 24 min 24 dikali FI pada kelas interval pertama yaitu 4. 4 kali 4 16 min 2 dikali 4 sama dengan 8, 8 tambah 1 96, min 96. Yang selanjutnya dan kelas interval setelahnya caranya juga menggunakan sama seperti kelas interval pertama. Yang selanjutnya kita akan menentukan mean. Untuk menentukan mean kita menggunakan rumus XI sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana sigma F dikali XI atau jumlah dari FI dikali XI yaitu ini, kita lihat dari sini, sehingga sigma FI dikali XI sama dengan 5713,5 dibagi sigma FI. Sigma FI yaitu ini 35, jumlah dari semua ini 35, sehingga 5713,5 dibagi 35 hasilnya yaitu 163,2, sehingga meannya yaitu 163,2. Yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan median. Sebelum mencari median, kita perlu mencari yang diketahuinya. Yang pertama yaitu letak median pada datum ke N/2. Maksud dari N ini yaitu jumlah dari siswa kelas 12 IPA 1 atau jumlah dari frekuensinya yaitu ini, sehingga N-nya yaitu 35 per 2 sama dengan 17,5. Yang selanjutnya yaitu L yaitu rumusnya tepi bawah dikurang 0,5. Tepi bawahnya yaitu 158 dikurang 0,5, sehingga hasilnya 157,5. Yang selanjutnya yaitu FM-nya yaitu 9. Rumus dari median yaitu ME L plus P dalam kurung N/2 min F per FM. L nya yaitu 157,5
157,5 ditambah P. P-nya yaitu 6. P-nya atau panjang kelasnya yaitu 6. Panjang kelas L plus P, L-nya 157,5 dan P-nya 6. Selanjutnya yaitu N-nya N per 2 yaitu ini 17,5 dikurang F-nya yaitu 9 per FM. FM-nya 9 juga. N 157,5 plus 6 kita tulis kembali, kemudian 175 ininya sudah diganti, sudah jadi 9. 17,5 dikurang 9 hasilnya 8,5 dikurang dibagi 9. 157,5 ditambah 6 dikali 8,5 yaitu 51 bagi 9, sehingga hasilnya 157 tambah 51 dibagi 9 hasilnya 163,1 cm. Yang selanjutnya yaitu modus. Untuk menentukan modus kita perlu mencari yang diketahui dulu, yaitu letak modus di interval kelas kelima, yaitu kelas kelima yaitu ini kelas kelima 170 sampai 175. P-nya yaitu atau panjang kelasnya 6. Yang selanjutnya yaitu DI. DI-nya yaitu frekuensi terbesar dikurangi atas kelas terbesarnya. Frekuensi terbesarnya yaitu 10, kelas atasnya yaitu 6. 10 dikurang 6 4. D2 yaitu 10 dikurang frekuensi bawah kelas frekuensi terbesar yaitu 1, sehingga 10 dikurang 1 9. Untuk menentukan modus kita akan menggunakan rumus MO sama dengan L plus P dalam kurung D1 per D1 min plus D2, dimana L-nya itu 169,5 plus P-nya yaitu ini 6, D1-nya yaitu 4, D1 4 plus D2 yaitu 9, sehingga 169,5 tambah 6 kali 4 yaitu 24 per 9 tambah 4 13. 169,5 ditambah 24 dibagi 13 yaitu 1,8, sehingga untuk modusnya yaitu 171,3 cm. Sekian presentasi serta penjelasan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.